Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatidzah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiratnya, atas nikmatnya, atas kesempatannya. Kita diberi kesempatan, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala walaupun jaraknya jauh-jauh. Seperti di Jambi, di sana ada Ustadz Reno Fahrudin. Beliau adalah kepala SMK Al-Irsyad Islamiyah Jambi. Kemudian ada dari mana? Banyak Pak, nggak bisa disebut satu persatu nih. Nampaknya dari Ternate juga ada, Ustadz Fauziah nampaknya. Tapi, Masya Allah. Walaupun kita jauh secara fisik, tapi insya Allah selalu dekat di hati, insya Allah. Nah, asatidzah, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, para pengikutnya, para keluarganya, para sahabatnya, yang semuanya insya Allah istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Baik, hadirin rahimakumullah. Kalau saya pernah mengikuti hadirin dan hadirat ya. Kalau hadirin berarti di dalam, kalau hadirin berarti di dalam, hadir out berarti di luar. Berarti ini saya sebutnya bukan hadirin, bukan hadirat, tapi peserta. Nah, peserta kumpul-kumpul gitu ya. Baik, supaya waktunya efektif, karena nanti akan disambung oleh Ustadz kita, Ustadz Ibnu Rohi Syakiran. Karena kalau beliau diberi waktu hanya sebentar, nanti waktunya antum yang kurang semuanya. Jadi insya Allah nanti memanfaatkan sebaik-baiknya untuk waktu untuk Ustadz Ibnu Rohi. Baik, asatidzah, kita sekarang akan bicara masalah penilaian. Ya. Jadi ketika bicara masalah penilaian, itu apa istilahnya ya? Kalau penilaian yang sifatnya udah biasa, itu biasa kita lakukan. Tapi kalau penilaian jarak jauh, itu yang barangkali kita jarang untuk memikirkannya. Nah, kita selaku guru sudah selama ini melakukan banyak sekali penilaian. Nah, di mana penilaian-penilaian itu sangat penting dan memang sangat-sangat penting. Itu ya. Nah, bicara masalah penilaian asatidzah. Pertanyaan saya gini. Mengapa penilaian pembelajaran jarak jauh menjadi sangat penting dan harus dilakukan oleh semua guru? Dan pelatihan penilaian itu memang sesuatu yang luar biasa pentingnya. Kita tahu anak-anak kita mungkin ketika di rumah kita menjadi bu guru, menjadi pak guru untuk anak-anak kita di rumah masing-masing. Kadang-kadang mempertanyakan, wah anak-anak kita lama-lama bosan ya. Nah, karena itu sekarang kita bahas kaitannya dengan penilaian asatidzah. Mengapa penilaian pembelajaran jarak jauh menjadi sangat penting dan harus dilakukan oleh semua guru. Kita tahu bahwa kalau di rumah, anak-anak kita itu cenderung malas belajar. Apalagi terlalu lama di rumah bosan dan banyak godaannya. Godaannya apa? Godaannya itu yang jelas kita tahu HP, game, macam-macam. Apalagi kalau tidak pernah disapa oleh gurunya. Masya Allah. Udah bosan, malas belajar, apa jadinya anak-anak kita nanti? Maka dari itu asatidzah, penilaian pembelajaran baik proses maupun hasilnya harus dilakukan. Walaupun proses pembelajarannya itu kita memakai daring. Kita memakai pembelajaran jarak jauh. Nah, asatidzah, penilaian pembelajaran secara langsung kita harus lakukan secara sungguh-sungguh. Untuk apa? Itu tadi mengatasi anak-anak yang malas belajar di rumah tadi. Yang pertama akan memotivasi anak untuk terus belajar. Insya Allah kalau penilaiannya itu rutin, penilaiannya itu jelas, penilaiannya itu dilakukan sungguh-sungguh, anak akan terus termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, memotivasi anak untuk terus mengaji, melakukan ibadah harian,
dan beramal soleh. Kenapa? Nah, salah satu penilaian yang nanti insya Allah juga akan dikupas oleh Ustadz Ibnu Rohi Syakiran kita tentang penilaian amal yaumi, perekaman amal yaumi. Misalnya ketika pantauan amal yaumi itu isinya mengaji setiap hari, sholat berjamaah, sholat di awal waktu, selalu beramal soleh, dan itu ketika dipantau setiap hari, dinilai setiap hari, anak-anak insya Allah akan termotivasi untuk senantiasa mengaji, melakukan ibadah harian dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau kita punya pengalaman mungkin ya, kalau orang tua yang langsung menyuruh anaknya, meminta anaknya, itu tidak sesakti gurunya. Jadi gurunya jauh lebih sakti daripada kedua orang tuanya. Pengalaman kebanyakan orang tua begitu. Maka kalau dari orang tua itu rajin menilai, rajin memantau, rajin memotivasi, insya Allah anak-anak kita akan terbiasa, termotivasi. Kemudian yang ketiga, insya Allah dengan penilaian jarak jauh ini akan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran jarak jauh insya Allah akan bisa diukur dengan melalui penilaian ini. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya Asatidzah, guru harus memberikan umpan balik. Jadi jangan sampai anak-anak kita sudah dibantu orang tuanya, dipantau orang tuanya, didampingi orang tuanya, mengerjakan tugas tertentu, mengerjakan soal tertentu, menggambar, bahkan praktek membuat sesuatu, tapi nggak ada umpan balik dari gurunya. Lama-lama anak akan kecewa. Orang tua pun akan malas untuk mendampingi anaknya, malas membantu anaknya. Karena apa? Gurunya nggak memberikan umpan balik. Jadi dalam hal ini guru pun harus memberikan umpan balik. Minimal dalam bentuk apresiasi atau penghargaan. Jadi jerih payah anak kita, jerih payah orang tua kita apresiasi, kita beri penghargaan. Apalagi kalau orang tua rajin, dari gurunya menyampaikan terima kasih ayah bunda sudah membantu kami membimbing anak-anak kita. Memang ayah bunda itu orang-orang yang hebat misalnya. Itu luar biasa. Disapa, diberi penghargaan. Nah, kemudian ada skor, ada nilai. Sesungguhnya hasil anak kita itu berapa sih nilainya sih? Yang tidak kalah pentingnya adalah guru harus selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya. Insya Allah kalau ini terjalin, penilaian jalan terus, motivasi anak akan tumbuh terus, kemudian anak akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan insya Allah keberhasilan pun akan cukup maksimal. Jadi sekali lagi, penilaian jarak jauh ini sangat-sangat penting untuk dilakukan. Nah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu punya kewajiban untuk memonitoring, mengevaluasi, dan terus memotivasi dan mengarahkan guru-gurunya. Insya Allah pahala kita tidak berkurang, bahkan insya Allah malah bertambah. Nah, Asatidzah, itu sedikit pembukaan tentang penilaian. Nah, dalam hal ini insya Allah ke depan sebentar lagi saya akan mengajak antum untuk berdiskusi. Kenapa berdiskusi? Saya yakin antum sudah punya pengalaman yang luar biasa, sehingga nanti kita bisa sharing dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain gitu ya. Berdiskusi untuk menyampaikan hal-hal yang pernah dilakukan kaitannya dengan penilaian. Nah, baik. Saya ingin sedikit saja menyampaikan teori tentang pengertian supaya kita tidak salah arah gitu ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan bahwa penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh. Jadi serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data. Jadi serangkaian, kalau yang namanya serangkaian otomatis tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data,
tentang proses dan hasil belajar. Jadi yang kita nilai, yang kita kumpulkan datanya bukan hanya hasil belajarnya, tapi proses pembelajarannya. Yang penting adalah dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Jadi tidak hanya asal dilakukan, tidak hanya sekali dua kali, tapi sistematis dan berkesinambungan. Nah, itulah penilaian. Jadi sekali lagi, serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar. Singkat saja. Nah, sampai saat ini kita masih mengimplementasikan atau menerapkan kurikulum 2013. Walau a'lam, kita ke depan mau pakai kurikulum apa kita tidak tahu, tapi sampai saat ini kita masih menerapkan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 itu mengembangkan penilaian otentik. Kita sudah tahu semua tentang ini. Nah, John Miller itu mengatakan bahwa penilaian otentik merupakan suatu bentuk penilaian di mana peserta didik diminta untuk menampilkan tugas pada situasi yang nyata. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada skenario-skenario yang buatan-buatan begitu, tapi anak itu betul-betul menampilkan performan, menampilkan kemampuannya yang sesungguhnya. Yang semua itu menunjukkan penerapan keterampilan dan pengetahuan esensial yang bermakna yang telah mereka pelajari. Ini tidak perlu kita kupas jauh-jauh, insya Allah kita sudah paham semua. Tapi yang jelas, penilaian otentik itu mencakup afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi kita wajib menilai sikap anak-anak, di mana kalau pada kurikulum 13 itu sikap itu dibagi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Itu paham. Nah, asatidzah, ketika kita menilai sikap anak-anak, perlu kita pahami bahwa tujuan akhir bukanlah nilai. Bukan, apalagi pembelajaran jarak jauh seperti ini. Lah kalau pembelajaran jarak jauh kok tujuan akhir atau tujuan utamanya kok nilai, kita rugi. Justru yang lebih penting, ketika kita menilai afektif atau sikap anak-anak, yang lebih penting adalah kita sedang membangun peradaban. Kita sedang membangun akhlak. Kita sedang membangun sikap positif anak-anak kita. Jadi yang penting justru adalah pengembangan dan pembangunan sikap itu, bukan sekedar nilai. Makanya di sini proses pembangunan sikap di rumah secara jarak jauh itu betul-betul sangat dipengaruhi oleh penilaian. Nanti contohnya gini. Contoh, sekolah ingin membuat atau menjadikan anak-anak itu suka bersedekah misalnya. Nah, salah satu poin dalam pantauan amal yaumi itu misalnya sedekah harian. Otomatis anak akan terbiasa melakukan sedekah harian. Itu satu contoh. Yang kedua, misalnya sekolah ingin anak-anaknya itu rajin membantu orang tua minimal membersihkan kamarnya sendiri. Nah, setiap hari ada pantauan tentang kegiatan kemandirian itu. Itu contohnya. Kalau tentang sikap hubungannya dengan amal yaumi yang kaitannya dengan ibadah harian, insya Allah akan disampaikan jelas dan detail oleh Ustaz Ibnu Rahil, Ustaz kita insya Allah. Jadi sekali lagi, penilaian efektif bukan nilai yang kita jadi tujuan akhir, tapi insya Allah justru pembangunan sikapnya. Kemudian ketika kita menilai itu juga sama. Demikian juga psikomotor. Nah, baik Bapak Ibu, Ustadz rahimakumullah, setelah ini saya ingin mengajak antum semuanya berdiskusi dan nanti akan saya share pertanyaan-pertanyaan dari kami, cukup 3 pertanyaan. Silakan dijawab secara chat, ya. Nanti
dari sekolah tertentu akan kami minta untuk menyampaikan untuk berbagi ilmu dengan ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi kaitannya dengan penilaian, gini, akan ada pertanyaan yang pertama dari saya. Nah ini, antum masing-masing saya minta menulis dan dikirimkan ke kami contoh penilaian hasil belajar jarak jauh untuk aspek afektif atau sikap. Nah, kenapa contoh? Karena sikap itu banyak sekali. Apakah sikap sosial, sikap spiritual, contohnya apa? Lah, 3 pertanyaan. Teknik penilaian apa yang digunakan selama ini? Saya selama daring dari bulan Maret, April, Mei kemarin yang pernah dilakukan oleh sekolah antum itu teknik penilaiannya apa? Kemudian yang kedua, menggunakan media apa? Apa media WA, apa media Google Form, atau media apa gitu ya. Kemudian yang C, beri 1 contoh. Silakan di-chat kepada kami, nanti salah satu akan kami minta untuk menyampaikan pengalamannya penilaian jarak jauh. Dipersilakan Ustadz Ustadzah. Sambil chat, sambil saya menyampaikan bahwa sekali lagi penilaian jarak jauh harus dilakukan dalam rangka menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Silakan untuk antum mengetik, untuk di-chatkan kepada kami. Apapun nggak ada pengaruhnya terhadap antum. Jadi silakan apa yang pernah dilakukan tulis di sini. Sudah ada yang masuk satu grup? Sudah ada yang masuk satu? Kami masih menunggu chat dari antum tentang contoh penilaian hasil belajar jarak jauh untuk aspek afektif yang pernah dilakukan seperti apa, teknik penilaiannya apa, kemudian menggunakan media apa, dan beri 1 contoh saja. Ini nanti yang kami minta untuk berbagi ilmu, mengacungkan tangannya atau kami tunjuk? Dipanggil ya. Nah gini, saya mohon nanti Ustadz Toto untuk memilih salah satu, silakan dipanggil Ustadz. Jadi memberikan contoh penilaian jarak jauh yang telah dilakukan, teknik apa yang dilakukan, menggunakan media apa, dan beri 1 contoh saja. Silakan Ustadz Toto. Baik, sudah kita persilakan dari SDIT Alirsyad Bandung. Ya boleh. Menggunakan saya secara lisan lah. Lisan nggak apa-apa. Secara lisan. Lisan. Apa? Al-Islamiyah Jember sudah siap? Ini ada Al-Islamiyah Jember. Silakan kalau yang Jember sama Bandung yang sudah siap, monggo nanti silakan untuk bisa menyampaikan. Bisa dibuka tanda yang ada di situ. Lagi, saya sudah mensilakan kepada Alirsyad Bandung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDIT Alirsyad Bandung, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Untuk penilaian sikapnya seperti untuk tilawah, penilaian sikap terus ketepatan sholat, itu kami menggunakan daftar checklist dan menggunakan Google Drive maupun aplikasi Serdadu yang sudah dibuat oleh pihak sekolah.
Terus sebagai contohnya di Google Form untuk ketepatan sholat atau sholat di waktu. Halo, suaranya sudah terdengar? Halo, iya dengar. Ya, itu yang kami lakukan untuk penilaian sikap, Ustaz. Oke. Ya, Jadi terima kasih, Ustaz. memakai checklist dengan Ya. media Google Drive, kemudian Ya. Google Form juga ya. Oke. Google Drive dan Google Form untuk kuesionernya. Ya, dan aplikasi sendiri yang dibuat oleh pihak LPP sekolah itu menggunakan aplikasi Serdadu. Oke, baik. Kalau boleh saya tanya, berapa persen yang bisa mengikuti penilaian ini? Apakah 100% atau berapa persen, Ustaz? Tidak 100%, Tad. Sekitar 90% sampai 95%, Tad. Oke, baik. Kemudian yang 5% kalau boleh disampaikan dilayani dengan seperti apa, Ustaz, penilaiannya, Ustaz? Gimana, Ustaz? Kurang jelas? Tadi kan 90 sampai 95%. Nah, yang 5% itu penilaiannya dilakukan dengan pelayanan seperti apa, Ustaz? Oh, ya. Ada kendalanya, ada beberapa penggunaan HP seperti HP Apple yang tidak bisa mengupload ke Google ke Serdadu, makanya menggunakan via WA, Ustaz. Oh, gitu. Oke, baik. Silakan, Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ali Irsad Bandung. Selanjutnya kami persilakan kepada Ali Irsad Al-Salimah Jember untuk dapat berbagi bentuk penilaiannya seperti apa. Kami persilahkan Jember. Setelah itu, tadi ini saya juga membaca chat untuk Malang, untuk dipersiapkan Malang. Oke, Jember, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz Toto, Ustaz Sodikun. Alhamdulillah sehat. Kalau kami selama masa pandemi kemarin kita lebih ke penugasan, Ustaz, penilaiannya. Seperti misalkan yang afektif kita, waktu itu kita sempat membagikan buku kegiatan siswa memang. Jadi supaya mempermudah wali murid juga, karena memang keterbatasan media, jadi kita gunakan WA sementara itu. Setiap hari anak-anak mengumpulkan, misalkan kita ada checklistnya, ibadah sholatnya, kemudian kayak sodako, amal jariahnya, kemudian ibadah hariannya juga, itu setiap hari wali murid kami minta untuk foto, dan kita berikan reward juga setiap hari kepada anak-anak, itu yang kemudian memotivasi anak-anak supaya lebih mengumpulkan tugas-tugas hariannya itu, seperti itu, Ustaz. Kemudian kita juga menggunakan Google Form ketika PAT kemarin, kita gunakan Google Form juga, jadi ya memang kendalanya, tapi alhamdulillah kalau yang PAT itu 100% semuanya mengumpulkan, Ustadz. Kemudian itu saja sih sementara ini. Oke, baik, terima kasih sudah Hida. Yang Malang. Baik, sekarang adalah Malang atas nama Putri Haryun. Monggo silahkan Malang untuk dapat menyampaikan. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gun. Selamat terima kasih untuk saya diberikan kesempatan. Salam kenal Ustadz Toto karena nggak pernah ketemu. Ya. Kalau di Malang, kalau untuk pemberian penugasan kepada peserta didik itu kami bersifat daring maupun luring, Ustadz. Karena memang sesuai dengan kebutuhan juga. Ada beberapa murid kami yang memang untuk pengaksesan internet itu kan belum bisa. Jadi kami mencoba untuk mendatangi peserta sebagai bentuk pelayanan yang dulu sempat juga Ustadz menyampaikan ya pada saat pertemuan meeting itu ya. Dan itu kami mencoba untuk kami follow up untuk beberapa murid-murid kami yang belum bisa mengakses internet dengan baik. Meskipun dari sekolah pun juga sudah ada bantuan untuk wali murid untuk pembelian kuota dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau untuk yang sifatnya daring itu, kami seperti teman-teman biasanya ini untuk penilaiannya. Kemudian kalau untuk penugasan bisa melalui dari video pendek yang dibikin oleh anak,
Kemudian kalau misalnya materi ajar bisa digunakan dengan video ajar dari guru sebelumnya. Kemudian melalui Google Form. Nah, tapi kami sebelum melakukan itu, kami melakukan pendataan dulu, Ustaz. Artinya begini, pemetaan berapa peserta wali murid kami atau peserta didik kami yang pertama yang memiliki HP. Berapa persen, dan kami mengumpulkan data itu sebanyak ada 40% peserta didik kami yang orang tuanya memiliki HP, tetapi dalam arti tidak mampu menggunakan IT. Jadi sebelum kami melakukan penugasan materi ataupun penilaian dan sebagainya, yang kami lakukan adalah pemetaan. Yang pertama pemetaan murid yang orang tuanya mampu memahami IT. Kemudian yang kedua orang tua yang tidak memiliki HP, artinya HP-nya tidak yang Android yang tidak bisa mengakses internet. Kemudian yang ketiga orang tua yang memiliki HP. Yang keempat anak yang memiliki HP. Tapi artinya gini, anak menggunakan HP dari orang tua, tapi ada yang sebagian itu anak yang memiliki HP yang merupakan fasilitas dari orang tua. Jadi kami melakukan pemetaan. Dari situ juga kami melakukan pemetaan juga untuk menentukan media ajar yang tepat buat anak, yakni dengan melalui bakat minat yang kami pelajari dari yang pernah yang disampaikan satu kemarin, kayaknya sedang bersambut jadinya, jadi mempelajari profil murid ya. Tetapi waktu itu kami belum memahami nama, yang kami pahami adalah bagaimana kami melakukan pemetaan sehingga pemberian materi ajar itu tepat sasaran. Nah, kalau medianya macam-macam. Jadi kalau memang kami butuh untuk luring, kami akan melakukan luring untuk memfasilitasi peserta didik tersebut, tetapi dengan protokol kesehatan yang tetap. Begitu Ustaz. Terima kasih dari SD Al-Irsyad Malang. Oke, baik. Terima kasih sekali Saudara Puput. Luar biasa. Baik, dari 3 teman kita yang sudah membagikan pengalamannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian jarak jauh itu bisa melalui berbagai macam media, itu kita udah paham. Tapi yang perlu kita garis bawahi, untuk pembelajaran ke depan, termasuk penilaiannya, nampaknya sekolah perlu melakukan pemetaan seperti yang dilakukan oleh Malang. Jadi pemetaan orang tua yang sempat mendampingi anaknya, terus HP-nya seperti apa, dan sebagainya. Sehingga nanti insya Allah sekolah itu bisa mengambil keputusan yang sangat bijak, yang tidak memberatkan wali muridnya. Oke, baik. Kita teruskan. Berikutnya. Nah, jadi penilaian itu harus meliputi afektif, psikomotor, dan kognitif. Nah, ini saya sampaikan bahwa penilaian otentik yang sudah dijelaskan salah satu contohnya harus dilakukan secara komprehensif untuk menilai afektif, kognitif, dan psikomotor. Dan aslinya kita menilai afektif itu sekali lagi tidak semata-mata untuk memenuhi nilai rapot. Karena kurikulum 13 itu apa namanya istilahnya ya, tidak semua mapel harus ada nilai afektifnya. Misalnya gitu loh. Kemudian yang kedua, fokus pada tugas-tugas yang kompleks atau kontekstual. Jadi tugas-tugas dalam penilaian otentik ini harus kontekstual, sesuai dengan dunia nyata. Ya dunianya anak-anak. Apalagi kalau didukung dengan data-data atau peristiwa yang aktual, peristiwa-peristiwa yang terbaru. Intinya kontekstual dan sesuai dengan dunia nyata anak-anak. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu ketika kita akan menilai otentik, kalau melibatkan peserta didik sangat baik Ustadz-Ustadzah. Jadi kalau kita melibatkan peserta didik, kita melibatkan anak, itu sangat bagus. Contohnya pelibatannya apa? Kalau umpamanya pembelajarannya offline, tatap muka itu gampang. Tapi kalau umpamanya tidak tatap muka, pelibatan anak itu tidak harus langsung. Tapi minimal
guru itu memberitahukan kepada anak-anak apa yang akan dinilai. Nah, itu contoh ketika umpamanya antum akan menilai gerakan sholat. Gerakan sholat yang dinilai apa saja, itu anak sudah tahu duluan. Itu. Jadi kalau anak sudah tahu yang dinilai, insya Allah anak akan menampilkan yang sebaik-baiknya. Umpamanya anak dimintai tugas untuk membuat kubus dari barang bekas. Nah, kubus dari barang bekas itu, anak itu akan dinilai persiapannya, caranya, dan lain sebagainya. Jadi penilaian rubrik itu perlu dilakukan dengan memberikan kriteria atau komponen-komponen yang dinilai. Yang keempat, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, keilmuan, dan pengalaman dari luar sekolah. Jadi, kalau bisa, penilaian itu juga mengandung kriteria-kriteria yang menuntut anak menggabungkan pengalaman di luar sekolah, di luar belajaran. Kemudian berikutnya adalah mampu menggambarkan sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir, bersifat alami, apa adanya. Jadi, pokoknya dalam kondisi yang sesungguhnya. Baik, sekarang tentang penilaian sikap asatidzah akan saya sampaikan bahwa penilaian ranah sikap itu teknisnya banyak. Yang pertama adalah teknik observasi. Di sini dilakukan melalui pantauan amal yaumi yang tadi saya sampaikan. Jadi pertama, sekolah menyiapkan form isian bisa berupa buku pantauan amal yaumi atau lembar pantauan. Lah, kalau isiannya itu disampaikan melalui media daring, itu enak langsung. Tapi kalau berupa buku pantauan atau lembar pantauan, ya mau nggak mau orang tua ngambil sekolah atau diantar ke rumah. Kalau mau menggunakan itu. Atau cukup dikirim lewat WA. Kirim lewat WA. Itu terserah lah, tergantung kondisi di sekolah masing-masing. Nah, observasi itu dilakukan oleh orang tua atau wali. Nah, kemudian inputnya oleh siapa? Input data itu dilakukan oleh orang tua juga. Tapi bisa langsung dilakukan oleh anak-anak dengan didampingi oleh orang tua. Yang melalui Google Form misalnya ada batasan waktunya sampai jam berapa terakhir. Terus kalau melalui buku lembar pantauan amal yaumi bisa diisi dulu, kemudian ditandatangani oleh orang tua, dipoto dan diserahkan ke wali kelas atau gurunya melalui WA. Coba bisa dibayangkan kalau ini bisa dilakukan setiap hari oleh orang tua, insya Allah akhlak anak-anak akan terbangun. Tapi yaitu guru harus telaten. Jadi guru kerjaannya bukan ngajar langsung, bukan menilai langsung, tapi melalui jarak jauh gitu loh. Jadi harus telaten. Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Itu cara yang pertama ya. Jadi sekali lagi, untuk menilai sikap atau afektif, jelas salah satunya dengan observasi. Yang antum saya yakin sudah melakukan semuanya. Medianya, medianya itu kalau saya mengarahkan yang bisa mencakup sebagian besar wali murid atau semua wali murid. Contoh setelah diadakan pemetaan kok yang punya yang bisa Google Form dan sebagainya hanya sedikit. Ya memakai media yang lain. Tapi yang jelas prinsip utamanya adalah semua anak terlayani. Kayak tadi di Bandung pakai Google Classroom atau pakai Google Form, Google Drive, yang punya, yang bisa mengikuti hanya 90 sampai 95%. Yang 5% atau 10% dilayani dengan WA. Intinya 100% harus terlayani semua. Nah, baik. Kemudian yang kedua Ustadzah, kalau tadi yang pertama adalah dengan observasi.
Yang kedua, dengan menggunakan teknik penilaian diri. Itu sangat penting. Jadi menilai sikap dengan teknik penilaian diri sangat penting. Kenapa penting? Satu, melatih kejujuran anak. Kedua, jelas memotivasi anak untuk senantiasa bersikap positif. Jadi penilaian diri ini insya Allah sangat baik untuk menilai akhlak anak-anak. Sekolah menyiapkan instrumen penilaian dengan media Google Form atau bundel lembar penilaian seperti tadi. Tapi yang menginput data atau yang mengisi lembar penilaian, karena adalah penilaian diri, ya harus anak sendiri. Lah kalau anak kelas 1, kelas 2, anak TK bagaimana? Belum bisa nulis misalnya kelas 1 misalnya, ya nggak apa-apa. Yang ngisi anak tapi dia di bawah bimbingan orang tuanya. Tapi kalau anak udah gede-gede, biar ngisi sendiri. Contoh ya, cara berbakti kepada orang tua adalah ABCD. Anak bisa mengisi checklist sendiri dengan pilihan-pilihan yang telah ditentukan oleh sekolah. Atau hari ini umpamanya membantu orang tua, checklist, kemudian merapikan kamar tidur, checklist. Yang isinya itu gampang, iya atau tidak dan sebagainya. Tapi intinya penilaian diri itu sangat penting. Nah, itu tentang penilaian penilaian afektif dengan model observasi atau model penilaian diri. Untuk ranah kognitif, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena insya Allah di sekolah sudah sudah dilakukan saya yakin dengan Google Form dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk itu saya akan langsung saja ke penilaian psikomotor psikomotor. Nah, untuk psikomotor itu penilaian yang pertama adalah penilaian kinerja atau performance. Yaitu apa? Penilaian yang meminta peserta didik melakukan sesuatu tugas dalam situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, banyak contohnya ya, karena nilainya itu juga di rapot ada dan sebagainya. Untuk itu, asatidzah, saya sekali lagi akan mengajak antum diskusi hubungannya dengan penilaian performance atau kinerja untuk menilai psikomotorik anak-anak. Nah, silakan. Ada yang ketiga itu, contoh penilaian hasil belajar jarak jauh untuk aspek psikomotor atau keterampilan. Utamanya menilai performance atau kinerja anak-anak. Teknik apa yang digunakan, menggunakan media apa, dan beri satu contoh. Silakan, dicek dulu Ustadzah. Kalau penilaian jarak jauh itu perlu direncanakan dengan baik. Wong penilaian yang offline saja harus baik, apalagi jarak jauh. Tapi yang offline tidak sesulit, tidak serumit yang online. Silakan Ustaz. Dan Ustaz Totok nanti akan meminta paling tidak satu orang saja Ustaz, karena waktunya sudah mepet Ustaz Totok. Baik, ditunggu. Ini masih belum ada chat yang masuk. Nanti chat yang masuk pertama akan kita panggil untuk dapat mepresentasikan. Al-Irsyad Al-Islamiyah Banyuwangi. Yang chat pertama masuk adalah Al-Irsyad Al-Islamiyah Banyuwangi. Banyuwangi, silakan dibuka tanda dapat menyampaikan. Al-Irsyad Al-Islamiyah Banyuwangi, silakan untuk dapat menyampaikan salah satu karyanya. Oke, sudah dibuka moodnya untuk dapat menyampaikan Banyuwangi. Tafadhol Ustaz.
Oke, belum Banyuwangi? Sudah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Banyuwangi ini sistemnya klasikal ini bersama dengan seluruh gurunya. Alhamdulillah seluruh gurunya. Jadi monggo silakan perwakilan gurunya atau siapa tadi yang menulis di chat untuk dapat menyampaikan dari Al-Irsyad Banyuwangi. Dapat Ustaz. Kalau belum bisa, ini ada SMP Al-Irsyad Bogor. Bogor, silakan. SMP Al-Irsyad Bogor untuk dapat bisa menyampaikan hasil penilaiannya yang telah dilakukan. Apabila sudah dibuka untuk dapat bisa menyampaikan. Bogor atau Banyuwangi ini yang sudah masuk terlebih dahulu. Silakan Bogor atau Banyuwangi. Belum? Jawabannya ini melakukan sudah. Baik, kayaknya belum. Kita lanjutkan. Yang sudah masuk lagi. Ini perwakilan dari MTS Ngawi. MTS Ngawi ada. Malah minta share materi. Kalau untuk share materi nanti bisa dilihat di YouTube MPP insya Allah. Untuk share materi bisa dilihat di MPP nanti ada kita kirimkan ke YouTube. Kalau di PDF-nya insya Allah nanti kita kirimkan. Baik, ini ada yang sudah siap. Kita lihat lagi dari hasil chatnya. Bisa juga pilih yang mana? Ada enggak? Pilih aja antum. Oke, baik. SMP IT Al-Irsyad. Mana ini? SMP IT Al-Irsyad yang baru masuk. Baik, SMP di Al-Irsyad Karawang yang sudah masuk silakan dapat menyampaikan beberapa diskusinya bersama teman-teman kita. Tadi yang sudah dipersilakan Bogor, Ngawi, sama SMP IT Karawang. Yang sudah siap dulu mana? Mungkin silakan 3 dari SMP sama SMP IT Purwokerto. Ustadz Mustamim, Lutfi. Ada 4, silakan yang masuk terlebih dahulu yang bisa menyampaikan siapa. Ada Purwokerto, Karawang. Dipersilakan. Belum semua Ustaz. Kayaknya dilanjutkan Ustaz. Oke, baik. Baik, kita teruskan lagi. Nah, penilaian ranah psikomotor atau keterampilan yang pertama adalah penilaian kinerja atau performance. Intinya ketika kita menilai performance anak-anak diminta untuk melakukan tugas tertentu dalam situasi yang sesungguhnya. Dan tugas itu harus ada kaitannya langsung untuk penerapan atau aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya. Atau menggabungkan ilmu yang telah diperoleh dengan pengalaman-pengalaman di luar sekolah. Nah, itu penilaian performance. Asal tidak, tekniknya apa? Yang pertama adalah dengan daftar cek atau checklist. Ini digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau sub-indikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. Contoh, anak tadi diminta membuat kubus. Nah, yang dinilai itu
indikatornya apa atau subindikatornya apa saja untuk menilai pembuatan kubus, nanti dibuat daftar checklistnya. Ini bisa dipantau melalui melalui WA, melalui Google Classroom dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu yang pertama sekali lagi membuat daftar checklist untuk cek ada tidak, jalan tidak gitu loh. Kemudian yang kedua, menggunakan catatan anekdot atau narasi. Digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik. Dan untuk menilai kinerja atau performa ini biasanya menggunakan skala. Nah, skala numerik biasanya digunakan. Contoh, ketika baik dinilai 5. Sangat baik 6 misalnya. Atau yang umum, baik sekali 5, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 kurang sekali, dan seterusnya. Jadi, untuk menilai kinerja atau performa bukan nilai-nilai skor, tapi skala numerik. Kemudian berikutnya, memori atau ingatan itu digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik, tapi tanpa catatan. Ini kami kurang menganjurkan karena kadang-kadang guru itu lupa. Tapi intinya, ketika akan menilai performa atau menilai kinerja anak-anak, guru itu harus menyiapkan instrumen penilaian yang memuat indikator atau subindikator penilaian. Nah, indikator atau subindikator penilaian itu diberitahukan kepada anak-anak. Sehingga anak tahu apa yang dinilai. Insya Allah ini hasilnya sangat maksimal insya Allah. Kemudian tekniknya bagaimana? Nah, otomatis ini kita sudah melakukan semuanya. Beberapa hari sebelum penilaian dilakukan, guru memberikan tugas beserta indikator penilaiannya. Misalnya penilaian rubrik. Kalau rubrik kan bisa disepakati bareng-bareng. Kalau ini pokoknya ada instrumen penilaian. Tugas disertai indikator penilaiannya kepada peserta didik bisa melalui WA, bisa melalui media lain. Kalau anak-anak SD saya pikir yang paling efektif itu WA, karena paling enak. Kalau anak SMP, SMA bisa melalui media-media yang lain yang lebih canggih. Tapi kalau anak SD mungkin WA itu keputusan yang bijak karena insya Allah semuanya akan jelas dan akan bisa mengikuti. Beberapa hari. Kemudian tugas bisa berupa penampilan peserta didik. Nah, kalau tugasnya itu penampilan peserta didik, bentuk tagihannya apa? Bentuk tagihannya misalnya rekaman suara, gitu ya. Umpamanya presentasi bahasa Inggris, pidato dengan bahasa Indonesia durasi 5 menit misalnya, rekaman suara, atau video. Jadi bentuk tagihan penilaian performa ini adalah misalnya rekaman suara atau video. Nah, kemudian penilaian kinerja ini, kalau tadi penampilan peserta didik, yang kedua pembuatan produk atau hastakarya. Nah, kalau pembuatan produk atau hastakarya, bentuk tagihannya itu bisa berupa video proses pembuatannya dan hasil produknya. Jadi ketika anak-anak membuat produk, misalnya membuat kincir angin misalnya, membuat rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel misalnya, itu dari persiapan kemudian bagaimana proses pembuatannya, kalau bikin rangkaian seri paralel nyala atau tidak, sampai hasilnya seperti itu. Nah, akan sangat baik ketika hasilnya dalam bentuk produk, peserta didik itu melengkapi produk itu dengan narasi cara pembuatannya. Jadi bagaimana cara pembuatannya, anak diminta untuk menyampaikan secara tertulis. Misalnya seperti itu. Jadi, dan ini medianya macam-macam, bisa video call misalnya, bisa video dikirim melalui WA atau melalui yang lain-lain. Tapi ini penting. Intinya jangan sampai penilaian itu hanya berfokus pada kognitif atau pengetahuan saja,
tapi meliputi afektif, pengetahuan, kemudian psikomotor. Nah, ini sangat penting. Jadi sekali lagi, itu adalah penilaian kinerja. Kemudian kedua, penilaian proyek. Nah, ini adalah materi saya yang terakhir. Penilaian proyek itu merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode waktu tertentu. Nah, asatidzah sekalian, metode pembelajaran yang sangat tepat untuk pembelajaran jarak jauh, salah satunya adalah metode proyek. Jadi anak diminta mengerjakan kegiatan tertentu, tugas tertentu yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Contoh, misalnya pendataan pekerjaan di kampungnya masing-masing. Anak itu diminta mendata jenis pekerjaan warga RT-nya misalnya. Nanti ada bimbingan, ada macam-macamnya, kemudian ada laporannya, itu sangat baik. Mungkin diberi waktu seminggu atau setengah bulan, nanti tagihannya berupa apa? Tagihannya itu berupa laporan yang memuat data-data. Itu luar biasa. Terus kalau anak kelas 1 SD apa? Kelas 2 SD misalnya apa? Contoh, kelas 2 SD itu mengamati perabotan rumah tangga di ruang tamu. Terdiri atas apa saja, belinya di mana, harganya berapa. Intinya proyek-proyek yang paling tepat diterapkan di pembelajaran jarak jauh itu adalah proyek-proyek yang terkait dengan riset kecil-kecilan misalnya, atau pembuatan hastakarya tertentu seperti tadi, tapi diproyekkan sekian hari misalnya, membuat kincir angin misalnya, itu bisa proyek, bisa hanya performanya saja. Jadi intinya begitu asatidzah. Kalau tadi sudah ada pengalaman yang akan di-sharekan oleh teman-teman dari Purwokerto, Karawang, Bogor, dan sebagainya, barangkali sudah siap, dipersilakan Ustaz Toto. Baik, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Sodikun. Untuk itu, kita nanti akan lanjutkan materi selanjutnya. Itu adalah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Rofi Sakiran, LC. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk dapat menyampaikan materi pada siang hari ini. Apa Ustaz?